A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syahadatan mahbub ala habibikal Mustafa wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kawan-kawan semua jamaah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk hari ke-7 atau hitungannya adalah 1 minggu menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Maka harapan kita 3 minggu lagi insya Allah kita terus maksimal dalam beribadah kepada Allah. Semakin semangat murojaahnya, semakin semangat tadarusnya, sehingga di akhir nanti sebelum kita nanti akan bertemu dengan Allah, yaitu fi yaumi Idul Fitri, kita akan sempurna ibadahnya. Fitrah, sebenar-benarnya fitrah, keluar dari madrasah Ramadan dalam keadaan takwa. La'allakum ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas satu kitab, yaitu kitab Nasaihul Ibad, yaitu kumpulan nasihat-nasihat untuk para hamba atau untuk para murid. Boleh kita coba, boleh kita sebut itu. Atau Nasaihul Ibad, yaitu kumpulan pesan-pesan ringan untuk para kekasih-kekasih Allah. Hunaka tamaniyatu, di situ kurang lebih banyak beberapa pembahasan, dibuat beberapa poin di dalam kitab itu. Hari ini kita akan membahas tentang 8 kebaikan. 8 kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan 8 kebaikan ini. Dan ini insya Allah sesuai dengan keadaan kita pada hari ini, yaitu pada bulan Ramadan. Mari sama-sama kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. 8 kebaikan akan sempurna dengan 8 kebaikan lainnya. Yang pertama, samaniyatu, yaitu yang pertama adalah samaniyah khisal la khairu fiha illa bisamanin umurin. Yang pertama adalah la khaira fi sholati bila khusyu'i. Jadi 8 kebaikan ini itu tidak akan sempurna tanpa 8 kebaikan ini lagi. Yang pertama yaitu tiada kebaikan, la khaira fi sholati illa fil khusyu'i. Tidak sempurna atau tidak ada kebaikan dalam sholat tanpa khusyuk.
Semalam alhamdulillah. Sahih? Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Muhafiz duduk di belakang atau sholat di belakang, itu lihat ada yang sholatnya kakinya diperintilin atau kakinya dipijit sendiri. Mulai dari pecinya lurus, sholat isya, rakaat kedua, rakaat ketiga mulai naik, rakaat selanjutnya miring ke kanan, ke kiri, lalu sholat terakhir nggak pakai peci. Jadi sempurna semalam sholat tarawih kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walakin akan tetapi, nah ini khusyuk yang penting. Oke, pegel betul. Oke, capek betul. Lakin la sholata illa fil khusyuk. Sholat kita itu kurang sempurna kalau tanpa khusyuk. Makanya akan sempurna dengan mahwal khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu artinya at-tadarru bit-tadabbur. Jadi bagaimana ketika sholat itu kita betul-betul tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah dengan cara mentadabburinya. Allahu Akbar. Lalu setiap rokaatnya dihayatin. Hayatin dulu. Ustaz, tapi Masya Allah, tabarakallah, itu 1 juz tarawihnya. Kalau niatnya itu cuma menggugurkan tarawihnya, terasa berat. Tapi kalau dinikmati, insya Allah enak. Di Al-Azhar itu 1 hari 1 juz tarawihnya. Dan beda-beda kiroat. Hari ini kiroah Imam Qalun, besok beda kiroah lainnya. Bil hifzi, dengan hafalan. Gak kayak kita bin nador, kadang bil goib juga. Akan tetapi kalau ditadaburi enak. Maka kebaikan yang pertama, sholat la sholata illa fil khusyuk, terkhusus di bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita dengan menghadirkan kekhusyuan. Sepakat semuanya? Paham tuh? Oh iya. Hadza raqmul awal. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu tanda-tanda orang yang akan mukmin dan dia akan menang, jadi pemenang, salatnya khusyuk. Khusyuk artinya adalah at-tadarru' bit-tadabbur. Yang kedua, la khaira fis siyami, tidak ada kebaikan di dalam puasa bila kafil lisan, bikafil lisan anil lagwi. Tidak sempurna puasanya itu, atau tidak ada kebaikan dalam puasa itu tanpa menahan lisan dari berkata tidak baik. La khaira fis siyami bila kafil lisani anil lagwi. Tidak ada kebaikan dalam puasa kecuali dia menahan lisannya dari perkataan buruk. Nah, kita masuk di madrasah Ramadan, jaga lisannya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut. Bukan menjadi orang pendiam, bukan. Ini bukan dalil orang introvert, bukan. Kenapa kamu introvert? Ada dalilnya. Apa itu? Falyaqul khairan aw liyasmut. Bukan. Artinya falyaqul khairan aw liyasmut, kalimat usmutnya itu di akhir. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang beriman atau keimanannya sempurna, maka ayo berkata yang baik, atau kalau sulit berkata baik artinya orangnya ini
suka banget menghina. Uskut usmut. Artinya diam. Diam itu berarti mendoakan kebaikan kepadanya. Oke? Yang kedua apa tadi? La khaira fisyami bila kafil lisani anil lagwi. Orang awam, ini tingkatan puasa ada 3. Awam, ubad, khawas. Kalau orang awam puasanya al-imsaku min mubtilatis siyam, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan dengan pasangannya dari pagi sampai berbuka. Oke, itu puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya ubad, yaitu hamba-hamba Allah. Bukan hanya menahan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi menahan sesuatu yang dapat menciderai nilai-nilai puasa. Jaga lisan ya, oke? Oke. Jadi jaga lisannya dari perkataan fahisyah yang tidak baik. Itu yang kedua, shaumul ubad atau shaumul ibad. Yang ketiga, shaumu al-khawas. Puasanya orang khusus atau para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, al-arifuna billah. Apa puasa mereka? Bukan hanya menahan lapar haus, bukan hanya menahan anggota tubuh dari melakukan kemaksiatan, tapi juga menjaga hati agar selalu setiap detiknya itu mengingat Allah. Karena menurut mereka 1 detik aja tidak mengingat Allah, batalas siyam indahum, menurut mereka. Nah, kalau kita, Masya Allah, Masya Allah, taraweh kemarin semalam saja udah dicoba sama Allah. Allah pengen lihat, ayo imamnya beliau kuat nggak? Malam ini nanti lebih syadid lagi. Nanti mintanya imamnya bacanya tartil ya per ayat. Nah, 1 juz 7. Masya Allah, sedang diuji keimanan kalian. Baik, yang ketiga dari 8 poin ini, la khaira fi qiraatil Qur'an bila tadabburi. La khaira fi qiraatil Qur'ani bila tadabburi. Tidak ada kebaikan dalam baca Quran, 8 kebaikan, illa bitadabbur. Kecuali 8 kebaikan ini, yaitu adalah dengan mentadabburinya. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, selipin pandangan kita ke sebelah kiri, baca juga maknanya. Insya Allah enak. Contohnya apa? Kita akan menemukan dalil kewajiban puasa di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalau orangnya yang baru belajar bahasa Arab, dia baru tahu kataba itu artinya menulis. Berarti, wahai orang-orang yang beriman, dituliskan kamu puasa. Nah, ini kan ghairu zahir al-makna, tidak jelas maknanya. Artinya tidak paham bahasa Arab. Tetapi ketika dia membaca terjemahan di sampingnya, mencoba memahami ayat per ayat, oh kutiba itu artinya furido. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Tapi dalam murojaah Al-Quran kalian, jangan hanya untuk menggugurkan target-targetmu saja, tapi ayo sama-sama kita mentadaburinya dengan baca juga terjemahannya, sehingga kita akan tahu setiap maknanya. Yang keempat, dari 8 poin ini, la khaira fil ilmi bila wara'in. La khaira fil ilmi bila wara'in. Tidak ada kebaikan dari sebuah ilmu kecuali si pemilik ilmu itu punya sifat wara'. Wara' itu pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah belakang. Wara'un belakang. Ini pakai ain, wara'. Wara itu artinya adalah al-khusyu'u. Ya. Wara itu artinya khusyuk.
Khusyuk itu di dalam makna ilmu ini adalah dia tidak sombong. Jadi orang yang punya keilmuan yang baik, maka sebaiknya kalian bersifat waro', artinya tidak meninggi, tidak merasa paling. Jadilah orang yang saling, bukan paling. Kalau saling berarti together. Apa artinya together? Bersama-sama. Kalau paling ana, dan ana. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada kata anak kecuali hanya dia yang maha ana, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, la khaira fil mali bila karomin. Tidak ada kebaikan orang yang punya banyak harta illa bil karomi, kecuali dia selingi dengan sifat kedermawanan. Punya harta, punya uang, ada tambahan transfer dari orang tua ke Kiftir, beliin sosis Solo 2, satu buat saya, satu buat temen untuk iftar. Nih nanti sore jajan ke Kiftir, ke kantin, beli gorengan. Beli 3 satu buat saya, satu buat teman saya, satu lagi juga buat teman saya, jadi 2 buat teman saya. Lagi kelebihan rezeki, insya Allah hartanya barokah, amin. Jangan pelit, jangan medit, jangan kopet, karena la khaira fil bukhli, tidak ada kebaikan dalam pelit. Berarti sifat yang kelima tadi apa? La khaira fil mali bila karomin. Karena Rasulullah SAW sahibul karomi. Bahkan di riwayat lain dikatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah pernah menceritakan kepada para sahabat, wahai, ini ada yang bertanya para sahabat, Ummina Sayyidah Aisyah, bagaimana sih karakter dan sifat Rasulullah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan? Karena ajwadun nasi, itu kata Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah itu orangnya dermawan, tapi kalau udah masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Makanya disebut karena ajwadul karom. Yang keenam, masih di 8 poin, berarti tinggal 2 lagi. La khaira fis suhbati bila hifdin minas su'i. La khaira fi suhbati bila hifdin minas su'i. Tidak ada kebaikan dalam persahabatan yang tidak diikuti dengan saling menjaga dari kejelekan. As-suhbatu, bersahabat itu dalilun ala husnil jamaah. Jadi betul-betul husnil jamaah itu sebaik-baiknya jamaah atau bareng-bareng, itu berarti dia persahabatannya kuat. Jangan persahabatannya itu seperti di beberapa bait mahfuzat, in qalla mali fala khillun yusaibuni wa in fa kullun nasi mawjud fulus sahib, biduni fulus adu. Atau dikiaskan, mawjud rusmah, ada paket, fahuwa khullani, dia teman saya. Bila rusmah tidak ada paket, fahuwa aduwi, musuh saya. Nah, jadi dikiaskan begitu. Oke, bukan lagi uang, sekarang paket. Ada paket, huwa khullani. Nggak ada paket, paketnya tipis banget, masya Allah. Dikira makanan, nggak taunya sabun muka. Fahuwa aduwi. Nah, ini tidak mensifati karakter ini. La khaira fi suhbati illa au bila hifdzi minas su'i. Jadi saling menjaga, jangan menjelekkan. Ya, tidak boleh menjelekkan, apalagi manggil nama bapaknya. Masya Allah, tabarakallah.
Tapi kalau dipanggil nama bapaknya jangan kesinggung karena memang itu nama bapak kita. Gimana gitu? Ya udah sabar aja. Tetapi yakinilah bahwa sahabat sejati itu tidak ingin menciderai perasaan sahabatnya. Hadza raqmus sadis, ini nomor 6. Poin ketujuh, la khaira fin ni'mati alfaniyah. Ni'matil faniyah. Jadi kehidupan ini fana. Gitu ya. Maka harus dihiasi dengan kebaikan. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Apa artinya berarti? Bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dengan kebaikan itu hidup akan kita hiasi dengan baik. Dan yang terakhir, poin ke-8, la khairu fid du'ai bila ikhlasin atau illa bil ikhlas. Itu poin ke-8. La khairu fid du'ai bila ikhlasin. Tidak ada kebaikan dalam berdoa kecuali doa itu disisipkan dengan keikhlasan. Kalau bagian peribadatan biasanya kalau mau doa qulu amin, qulu amin, alisa kadzalik. Masya Allah, itu artinya ngajak amin. Apa makna amin? Amin itu artinya ya Rob istajib doa'ana. Jadi amin itu bukan orang yang terpercaya, itu beda. Itu alif, amin. Ini amin, artinya ya Allah istajib doa'ana. Maka ketika kalian sedang dipimpin doanya, amin. Tapi amin ya, amin, jangan min, min, min. Kapan plusnya? Min terus. Amin, amin, amin. Karena kalau amin aja, ya Allah percaya, ya Rabbal Alamin percaya. Kan amin percaya artinya. Tetapi kalau amin, ya Allah, si imam baca doa, istajib doa'ahu. Kenapa? Li'anna fil jamaah quwwatul istiqbal. Karena ketika doa bareng-bareng, itu derajat untuk makbulnya itu cepat. Makanya ikhlas berdoa, insya Allah doanya makbul. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam 8 poin. Kebaikan akan sempurna dengan 8 kebaikan lainnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita baca shalawat tibbul qulub. Allahumma afwan, laisa ada. Ada tamam betul. Allahumma ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha abadani wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.